Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama kita kali ini. Sebelumnya, saya akan mengucapkan salam kepada dosen saya kali ini, yaitu yang bernama Bapak Dr. Taufan Maulamin SEAKMM dan Bapak Sartono SEAKMA. Perkenalkan, nama saya Lutfiananda Putri dan rekan saya Windy Mustika. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai organisasi dan akuntansi sektor publik serta penganggaran sektor publik. Sebelum ke pembahasan, ada baiknya kita mengucap sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada materi pembahasan yang saya akan jelaskan yang pertama ini yaitu mengenai organisasi dan akuntansi sektor publik. Nah, yang pertama yaitu definisi akuntansi menurut Accounting Principle Board atau APB. Akuntansi dalam fungsinya itu memiliki arti kegiatan jasa. Nah, fungsinya itu adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif tindakan. Selanjutnya, fungsi peran akuntansi yaitu menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi. Selanjutnya yaitu persamaan sektor publik dan sektor swasta. Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Keduanya juga menghadapi masalah yang sama, yaitu seperti kelangkaan sumber daya, terus sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik utama OSP. Nah, karakteristik utama OSP itu ada dua. Yang pertama yaitu dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mencari suatu misi atau tujuan tertentu. Nah, yang kedua ada dimiliki secara kolektif oleh publik. Nah, selanjutnya itu ada jenis OSP. Nah, jenis OSP itu ada dua. Yang pertama dari instansi pemerintah. Menurut pemerintah daerah, yaitu seperti kayak kementerian, lembaga dan badan negara. Nah, kalau dari sisi pemerintah daerah yaitu seperti SKPD. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada organisasi nirlaba milik pemerintah, perguruan tinggi BHMN, RS milik pemerintah, yayasan milik pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu organisasi sektor publik. Nah, organisasi sektor publik itu memiliki tiga organisasi. Yang pertama, lembaga-lembaga negara, lembaga tertinggi dari lembaga tinggi negara. Yang kedua, ada pemerintah pusat dan instansi vertikal pemerintah pusat di daerah. Yang ketiga, ada pemerintah daerah. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang menentukan model akuntansi pemerintahan. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama yaitu struktur pemerintah pada pemerintahan demokratis. Yang kedua ada struktur pemerintah biasanya berdasarkan sistem checks and balance, sifat dari sumber daya proses politik. Nah, selanjutnya yaitu ada persamaan sektor publik dengan sektor swasta. Apa aja sih persamaannya itu? Nah, yang pertama yaitu ada memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi. Yang kedua ada merupakan bagian integral sistem ekonomi di suatu negara. Nah, yang ketiga ada menghadapi masalah kelangkaan sumber daya. Nah, selanjutnya yaitu ada persamaan sektor publik dengan sektor swasta. Apa aja sih persamaannya itu? Nah, yang pertama yaitu ada memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi. Yang kedua ada merupakan bagian integral sistem ekonomi di suatu negara. Nah, yang ketiga ada menghadapi masalah kelangkaan sumber daya.
Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintah memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain pemerintah yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah pemerintah tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleks lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah tersebut. Secara kelembagaan, domain pemerintah antara lain meliputi badan-badan pemerintahan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta unit kerja pemerintah. Lalu ada perusahaan milik negara dan daerah, yaitu BUMN dan BUMD, yayasan, universitas, organisasi politik, dan organisasi massa, serta lembaga swadaya masyarakat. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial budaya, dan historis yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian cara pandang dan definisi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor pemerintah dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan hak pemerintah. Akuntansi sektor pemerintah berkaitan dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas yang bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut, serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana negara. Kerangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah dibangun paling tidak atas 5 komponen. Yang pertama itu sistem perencanaan strategik, yang kedua sistem pengukuran kinerja, ketiga sistem pelaporan keuangan, keempat saluran akuntabilitas pemerintah, yang kelima auditing sektor pemerintah yang dapat diintegrasikan ke dalam 3 bagian akuntansi sektor pemerintah, yaitu akuntansi manajemen sektor pemerintah, akuntansi keuangan pemerintahan, dan auditing pemerintahan. Dalam perkembangannya, kelemahan dan ketertinggalan sektor pemerintah dari sektor swasta memicu munculnya reformasi dan pengelolaan sektor pemerintah dengan meninggalkan administrasi tradisional dan beralih ke New Public Management atau biasa disebut dengan NPM, yang memberi perhatian lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan akuntabilitas dengan mengadopsi teknik pengelolaan sektor swasta ke dalam sektor pemerintah. Penerapan NPM itu sendiri dipandang sebagai suatu bentuk reformasi manajemen, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Perubahan tersebut dimulai dari proses rethinking government dan dilanjutkan dengan refinting government, termasuk di dalamnya refinting local government yang mengubah peran pemerintah, terutama dalam hal hubungan pemerintah dengan masyarakat. Perubahan teoritis misalnya dari administrasi publik ke arah manajemen publik. Pemangkasan birokrasi pemerintah dan penggunaan sistem kontrak telah meluas di seluruh dunia meskipun secara rinci reformasinya bervariasi. Tren di hampir setiap negara itu mengarah pada penggunaan anggaran berbasis kinerja, manajemen berbasis outcome atau hasil, dan penggunaan akuntansi akrual meskipun tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. NPM memberikan kontribusi positif dalam perbaikan kinerja melalui mekanisme pengukuran yang diorientasikan pada pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Meskipun penerapannya tidak bebas dari kendala dan masalah tersebut terutama berakar dari mental birokrat tradisional, pengetahuan dan keterampilan yang tidak memadai, dan peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan cukup peluang fleksibilitas pembuatan keputusan. APD itu sendiri terdiri dari 2 subsistem. Yang pertama itu sistem akuntansi pemerintah daerah, yang kedua sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. APD dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan daerah yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan pada level Pemda seperti pendapatan dana, perimbangan, dan belanja. Sistem ini dapat disebut juga sistem akuntansi PPKD. Sistem akuntansi perangkat kerja daerah atau disingkat dengan SKPD ini dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan
SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD. Satker terdiri dari yang pertama itu ada satuan kerja pemerintah daerah, yang kedua satuan kerja pengelola keuangan daerah. Transaksi pada SKPKD dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi yang dilakukan oleh SKPD sebagai satker transaksi yang dilakukan SKPD pada level Pemda. Nah, kesimpulan dari materi organisasi dan akuntansi sektor publik yaitu akuntansi sektor publik berkaitan dengan sistem pemrosesan informasi keuangan dan pengkomunikasian informasi keuangan tersebut kepada pemangku kepentingan atau organisasi sektor publik. Nah, transparansi informasi keuangan organisasi sektor publik sebagai bagian penting dalam penekanan good governance. Organisasi sektor publik diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi. Pada organisasi sektor publik, penerapan sistem akuntansi yang sehat pada organisasi sektor publik merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Saran dari kelompok kami untuk materi pembahasan kali ini semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi guys di video selanjutnya. Bye.